atau dibatalkannya rencana 3 periode. Sempat cekcok dengan oknum demo sampai berdarah-darah itu wajahnya Bang Ade sampai bonyok semua. Baik teman-teman semuanya, kembali bersama saya Agus Syairofi. Di kesempatan video hari ini saya akan membahas sebuah isu yang sedang ramai dan hangat diperbincangkan di media sosial. Ada 3 isu yang mana isu ini merupakan isu yang menarik ya untuk kita bahas. Baik, yang pertama yaitu tentang klarifikasi Gus Idris berkaitan dengan videonya yang sedang viral terkait dengan aliran sesat yang ada di situ Bondo. Jadi sahabat semuanya, Gus Idris ya melalui kanal YouTube Gus Idris Officialnya ini membuat sebuah klarifikasi untuk merespon video yang sedang viral ya, videonya. Dimana sebelumnya di YouTube Gus Idris Official ini memposting sebuah video tentang aliran sesat, yang mana setelah viral diketahui video itu adalah video fiktif atau hanya bersifat hiburan saja. Jadi pure settingan ya. Jadi tentang aliran sesat yang mengatakan bahwasannya merokok di saat siang hari ketika berpuasa itu diperbolehkan, berhubungan suami istri di siang hari itu diperbolehkan, semuanya itu hanyalah fiktif ya, atau bahasa yang marak kita ketahui adalah settingan ya. Dan perlu sahabat-sahabat tahu bahwasannya Gus Idris ini sebelum viral video tersebut itu sebelumnya sudah juga tersandung kasus yang sama ya, yang mana Gus Idris ini memposting sebuah video yang memperlihatkan dirinya ditembak gaib gitu ya, ditembak gaib ya. Dan itu juga sempat viral, sempat rame, sehingga Gus Idris juga memberikan klarifikasi terkait dengan video itu bahwa video itu adalah video settingan atau fiktif belaka, hanya untuk hiburan. Dari video sebelumnya Gus Idris ini juga sudah tersandung hukum ya, yang mana oleh jaksa, oleh hakim divonis 3 bulan penjara karena video pembohongan publik itu. Ya. Dan sekarang terkenal lagi. Apakah nanti Gus Idris ini akan dipenjara lagi atau gimana? Ya kita nantikan saja ya. Tentunya itu sangat menarik untuk kita nantikan. Namun yang menjadi satu edukasi atau satu pelajaran yang harus kita ambil, bahwasannya videonya Gus Idris itu kalau kita lihat track recordnya ya, itu rata-rata ya settingan. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu settingan dan hanya bersifat fiktif atau edukatif belaka, ya udah kita jangan menelan mentah-mentah. Ya anggap itu sebuah hiburan aja kayak sinetron gitu loh. Kalau zaman dulu saya kecil sinetron Tersanjung ya, ada berjilid-jilid. Ya kita anggap seperti itu aja. Sehingga kita tidak masuk pada doktrin atau keyakinan bahwasannya apa yang dilakukan oleh Gus Idris itu adalah nyata. Dalam video yang keduanya itu sebenarnya Gus Idris sudah mengatakan, memberikan caption bahwasannya video itu hanya bersifat edukatif dan dibuat secara fiktif ya. Jadi bukan video yang benar-benar nyata ya, sehingga aliran sesat yang ada di video itu adalah narasi yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Begitu. Isu yang kedua yang sedang ramai yaitu terkait Bang Ade Armando ya, yang pada 11 Maret kemarin itu mengalami penganiayaan, kekerasan yang dilakukan oleh oknum demonstran saat itu. Sebelum kejadian itu, Bang Ade Armando ini sempat diwawancarai oleh beberapa stasiun televisi, yang salah satunya adalah TV One. Beliau mengatakan bahwasannya kehadiran beliau di situ itu adalah untuk memantau sekaligus mendukung demo yang menuntut tidak adanya 3 periode atau dibatalkannya rencana 3 periode. Itu Bang Ade Armando sempat mengatakan seperti itu pada awak media ketika beliau diwawancarai. Namun naasnya ternyata setelah dilakukan wawancara tersebut, beberapa saat kemudian Bang Ade Armando ini sempat cekcok dengan oknum demonstran atau demonstran yang ada di situ. Seorang emak-emak yang mengatakan bahwasannya Bang Ade itu dikatakan sebagai buzzer munafik dan lain sebagainya. Kemudian terjadi pemukulan kepada Bang Ade Armando sehingga memicu pemukulan-pemukulan yang lain kepada beliau ya.
bahkan sampai berdarah-darah itu wajahnya Bang Ade, sampai bonyok semua kalau kita lihat videonya ya. Bahkan sampai ditelanjangi beliau itu. Beliau diselamatkan oleh polisi, beliau dibawa untuk diamankan, itu dalam keadaan ditelanjangi. Bahkan ketika dipukul, beliau terjatuh di tanah ya, beliau terjatuh di tanah, itu sudah ditelanjangi beliau ini. Ya tentunya ini sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan secara hukum ya. Dalam demokrasi kita boleh berbeda pendapat, tapi untuk kekerasan tidak ada ruang. Begitu. Demo atau demonstrasi itu dilindungi oleh undang-undang ya, dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1945. Jadi demo atau demonstrasi itu diperbolehkan dan konstitusional. Tapi kalau melakukan suatu tindakan anarkis untuk menyampaikan aspirasi tersebut, maka tindakan anarkis itulah yang tidak dibenarkan dan harus ditindak secara hukum. Ini tentunya menjadi sebuah potret kelam di demokrasi kita, karena masih banyak dari masyarakat kita yang belum dewasa untuk mengimplementasikan demokrasi ya, sehingga dianggap keadilan jalanan itu adalah jalan keluar dari aspirasi yang tidak didengar. Namun yang menjadi menarik di sini adalah mengapa demonstran itu tersulut emosinya, terpicu emosinya untuk memukuli Bang Ade Armando. Itu yang harus kita jawab. Setelah saya cari-cari info, ya memang Bang Ade Armando ini adalah pegiat media sosial ya, dan banyak sekali video-video Bang Ade Armando ini yang membahas tentang hal-hal sensitif. Salah satunya yaitu tentang agama. Ada beberapa video Bang Ade Armando ini mengkomentari salah satunya tentang beasiswa tahfidz ya, tentang beasiswa tahfidz yang mana beliau mengatakan beasiswa tahfidz ini seharusnya nggak ada karena hanya umat muslim saja yang bisa mengakses atau mendapatkan fasilitas itu. Sedangkan Indonesia ini bukan negara yang hanya untuk umat muslim saja. Sehingga dianggap beasiswa itu adalah diskriminatif ya, diskriminatif terhadap calon mahasiswa yang lain di luar agama Islam. Selain itu juga Bang Ade Armando pernah mengomentari tentang umat muslim yang terbelakang ya, umat muslim yang terbelakang. Bahkan di salah satu statement atau argumentasinya Bang Ade Armando mengatakan bahwasannya umat muslim itu terbelakang dan bodoh, dan ini menjadi satu variabel yang mungkin bisa memicu emosi publik ya. Kemudian selain itu juga Bang Ade Armando pernah membahas tentang sholat 5 waktu tidak ada dalilnya di Al-Quran ya. Memang untuk perintah sholat itu tidak ada dalil spesifik terkait 5 waktu, tapi dijelaskan dalam hadis. Benar, tapi tidak bijak kalau menurut saya ya, sehingga hal itu menyinggung sebagian umat muslim, yang mana menjadi benih-benih kebencian kepada Bang Ade Armando tentunya. Dan ketika ada kesempatan pada 11 Maret kemarin, tumpahlah itu kebencian dan amarah publik yang mana menganggap Ade Armando ini adalah salah satu orang yang suka membahas hal-hal sensitif terkait dengan agama. Sehingga terjadilah penganiayaan, pemukulan, hingga sampai dipermalukan di depan publik, yaitu ditelanjangi. Kekerasan tentunya tidak bisa dibenarkan ya. Namun yang menjadi pelajaran buat kita adalah apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Baik, semoga Bang Ade cepat sembuh dan bisa memberikan statement-statement cerdas, argumentasi-argumentasi cerdas, logis, yang juga bermanfaat untuk semua orang ya, atau semua pihak. Kemudian isu yang ketiga, yaitu yang masih berhubungan dengan Bang Ade Armando, adalah Cokro TV ya. Cokro TV ini adalah basic dari kelompoknya Bang Ade Armando ya, influencer yang mana juga diprakarsai oleh Bang Ade Armando juga, kemudian Bang Denny Siregar dan lain sebagainya. Yang konon katanya Cokro TV ini adalah relawan atau pendukung Bapak Presiden Joko Widodo. Itu sah-sah saja. Bahkan ada yang mengatakan Cokro TV ini adalah kanal atau saluran atau channel para buzzer Bapak Jokowi. Dan itu nggak masalah ya, nggak masalah kalau menurut saya. Jadi di media sosial itu apapun bisa kita lakukan asalkan masih berada pada norma dan hukum yang berlaku. Cokro TV ini sedang melakukan manuver ya, manuver atau counter attack yang mana memanfaatkan aji mumpung kasus dari kekerasan yang dialami Bang Ade Armando.
Dalam video terbarunya, mereka mengatakan bahwasannya pendukung Pak Anies Baswedan atau mereka sebut kadrun ini teridentifikasi pelaku pemukulan atau penganiayaan Bang Ade Armando. Sehingga hal ini dijadikan sebuah amunisi atau bahan untuk menyerang Pak Anies Baswedan. Cokro TV menyerang Pak Anies Baswedan dengan amunisi tersebut. Tujuannya agar elektabilitas Pak Anies Baswedan tentunya turun ya. Karena mereka pasti menganggap Pak Anies Baswedan ini adalah sosok kompetitor yang paling membahayakan di 2024 nanti sebagai lawan politik dari orang yang didukung Cokro TV tersebut di 2024. Cokro TV menggiring opini melalui videonya yang mereka bungkus secara komedi tentunya ya, agar lebih mengenai secara emosional bahwasannya mereka ingin seakan-akan peristiwa itu bisa dikaitkan dengan Anies Baswedan, sehingga elektabilitas Anies Baswedan akan menurun. Namun kita sebagai masyarakat yang cerdas tentunya, kita tidak bisa langsung mengeneralkan semua itu. Karena apa yang dilakukan, kalau memang itu adalah pendukung Pak Anies Baswedan, otomatis itu adalah oknum yang tidak bisa kita generalkan atau universalkan semua pendukung Pak Anies Baswedan, termasuk Pak Anies Baswedan itu adalah pro kekerasan. Tidak seperti itu ya. Tentunya saya analogikan kalau ada seorang guru melakukan sebuah kriminal atau tindakan kriminal, maka kita tidak bisa mengeneralkan bahwasannya guru itu tidak baik. Maka yang harus kita kecam adalah oknum yang melakukan tindakan pidana tersebut, bukan mengeneralkan semua guru ya, atau mengeneralkan semua profesi guru. Kalau memang logika itu yang kita pakai, maka kubu Pak Jokowi akan kena berkali-kali. Seperti kasus korupsi bansos, itu kan orang Pak Jokowi. Kalau kita generalkan, otomatis logikanya semua kubu Pak Jokowi adalah koruptor. Tapi kan nggak gitu logikanya ya. Jadi kalau sesuatu kelompok yang salah satu anggota melakukan keburukan, maka yang perlu kita kecam dan kita hukum adalah orang yang melakukan keburukan tersebut. Bukan semua kelompok itu menjadi sasaran hukumnya. Tidak, itu logikanya. Sehingga dalam kasus pendukung Pak Anies Baswedan yang katanya teridentifikasi memukuli Bang Ade Armando ini, kita tidak bisa mengeneralkan bahwasanya semua relawan Pak Anies Baswedan, termasuk Pak Anies Baswedan itu sendiri, adalah pro kekerasan. Tidak, ya. Jadi kita harus lebih cerdas untuk menangkap sebuah statement atau opini. Baik, itu 3 isu yang sedang ramai dan hangat diperbincangkan di media sosial. Saya Agus Yarofi, semoga bermanfaat. Bye-bye.